Ih, halo Kasih. Kabar Kak? Alhamdulillah baik. Apa kabar? Baik. Waduh, ini kunjungan Iliora. Kunjungan ngobrol dadakan. dikit nih, Kak. Boleh Boleh. dong, boleh. Gak apa-apa ganggu kegiatan bentar ya. Biasa ngisi waktu. Gimana Kak kira-kira nih? Kita di mana, mau di teras Kita aja? lihat, Oke, oke. boleh. Oke, Kak. Silakan. Enak ya? Rumahnya hijau-hijau nih. Ya, alhamdulillah kebetulan kan banyak hujan ya. Jadi kalau lagi pas terang gini, kesempatan lah keliling lihat-lihat tanaman. Apa aja nih Kak bunga-bunga di sini? Saya sebetulnya memang kebetulan seneng tanaman, tapi sebetulnya saya senengnya tuh yang berbunga. Cuman dulu tuh saya punya tuh yang disebut bunga kering, bunga merah, kuning, hijau gitu. Tapi itu sayangnya tanaman yang tidak berpanjang umur. Jadi cuman berbunga sebentar mati gitu loh. Jadi akhirnya ya udah, dengan banyak hujan agak kurang bisa berkembang. Jadi sekarang pokoknya yang hijau-hijau tapi lumayan itu, alhamdulillah tuh anggrek bulannya satu berbunga. Ya, alhamdulillah. Ini nih seger jadinya gini. Seneng aja. Ya, hiburan. Juga jadi enak. Iya. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang Iliora boleh ya Kak? Boleh dong. Ingatnya sih inget ya, karena ya itu sesuatu yang apa ya, boleh dibilang bisa menjadi sejarah ya. Dan waktu itu saya merasa mendapat kehormatan lah. Itu asalnya kalau nggak salah tuh kita kebetulan lagi berkunjung ke SMA. Maksudnya sowan lah ke kepala sekolah waktu itu, suster masih kan. Terus ngobrol-ngobrol, aduh Kak Peggy masih inget nggak sih waktu dulu pertama kali gimana perjuangannya Kak Peggy bikin drum band segala macem. Nah dari situ terus muncul waktu itu kan sama beberapa teman alumni, ada Icul, ada Susi, ada Pipi, teman-teman itu. Terus mereka bilang, kita kayaknya mesti punya wadah alumni deh gitu. Dari situ terus kepikir kan, supaya maksudnya kalau ada wadah alumni kita tetap bisa berkegiatan karena kita punya wadahnya kan. Kan kalau nggak ada wadah ya susah, ngumpulin orangnya susah, untuk bisa ketemunya susah. Tapi kalau ada wadah alumni, siapa yang udah jadi anggota itu kan bisa kontak terus gitu. Disitulah awalnya. Jadi oke deh, yuk kita bikin. Nah terus suster sama Icul, Susi segala bilangnya nggak gampang loh, gimana nih? Terus suster bilang, ayo Kak Peggy lagi mulai. Terus saya bilang sebetulnya susah sih enggak. Yang penting ya kita awali dulu aja, kita bikin. Sekarang kita mau bikin alumni. Oke, apa yang harus kita buat? Kita list dulu siapa aja yang udah mau. Terus kita ketemu dulu, kumpul lah seberapa yang adanya. Terus kita putusin, bikin panitia kecil lah gitu. Jadi akhirnya dibikin panitia kecil. Nah, terus baru dari situ mulai dimasukin informasi ke angkatan-angkatan bahwa kita mau membentuk alumni, terus ya bikin kayak rapat umum lah gitu. Nah baru di situ diresmikan ada alumni. Terus waktu itu malah lucu loh, kita bikin lomba. Jadi kita umumkan nanti pada sebelum rapat umum kita bikin lomba. Mohon adik-adik semua alumni Tarki ini coba kira-kira nama alumni yang terbaik apa? Pemilihan nama. Jadi kita kasih lomba untuk nama dari alumni kita nih apa, alumni Tarakanita ini apa gitu. Believe it or not, Iliora itu siapa yang coba yang menang? Icul. Jadi Iliora itu dari Icul, Ikatan Alumni Korps Putri Tarakanita. Karena yang lain-lain agak terlalu biasa gitu loh, kayak misalnya ikatan alumni jadi cuman ikatar gitu apa yang gitu. Nah kalau Iliora kan kedengarannya tuh lebih manis gitu ya, lebih cantik gitu. Akhirnya jadi yang terpilih Iliora itu Icul. Oke Kak, tadi kan berarti awal mulanya ada Kak Peggy, ada Kak Lucy Meyanti yang angkatan 85. Betul. Ya? Terus Nama bekennya Icul soalnya.
betul itu nama aslinya Lucimeyanti. Betul. Nama Dima. Terus ada Susi dan Albertina itu angkatan 77 ya. terus Sama ada- Pipit juga 77 sama iya. Nah, terus apakah itu langsung jadi pengurus atau ada pengurus pertamanya yang juara siapa aja gitu? Jadi akhirnya karena ya katakanlah kita berlima waktu itu yang sebagai ya boleh dibilang mungkin apa ya pemerakarsa lah gitu ya yang inisiasi dari pertama. Tapi pada waktu RUA itulah ditunjuk dibentuk karena kan kalau RUA udah yang hadir banyak kan anggota ya mereka belum jadi anggota tapi kita waktu itu undang dan saya mohon maaf deh karena udah berapa tahun yang lalu 17 jadi udah agak lupa waktu itu yang hadir berapa tapi lumayan banyak juga seratusan sih ada ya. Nah dari disitulah akhirnya diputusin siapa jadi ketua. Jadi suara dari floor aja gitu. Kita yang 5 inisiasi di depan tapi akhirnya keputusan ya dari suara terbanyak dari forum. Iya. Kakak sebagai ketua Idora Waktu itu nggak bisa nolak deh karena mereka bilang ini udah KPG saya tadinya keberatan karena saya bilang jangan saya lebih baik justru yang lain. Terus mereka bilang enggak justru kakak kan yang memulai jadi kita justru mau dari ide-ide kakak apa yang bisa dibuat terus nanti kita jalanin gitu kan. Jadi akhirnya saya pikir ya udah deh nggak apa-apa juga lah boleh aja deh. Tapi saya bilang tetap dibantu loh jangan sendiri. Iya nah akhirnya banyak kan yang jadi anggota. Alhamdulillah sih. Nah itu agak susah kan karena kalau sesuatu yang baru itu berarti kan kita harus pikirkan betul-betul animonya ada nggak gitu. Takutnya kan kita bikin kegiatan tahu-taunya nggak ada yang mau. Cuman waktu itu saya berpikirnya, saya bilang sama suster dan teman-teman, saya bilang kita konsentrasi dulu ke KPT deh. Jangan kegiatan alumni dulu yang dipikirkan, tapi apa yang kita bisa bantu dan buat untuk KPT. Karena selama ini kan KPT nggak ada yang support. Nggak ada ya, jadi ya mereka ya KPT udah itu salah satu ekskul sekolah aja gitu kan, tapi tidak ada support atau apa gitu. Jadi waktu itu saya ngomongnya gitu, yuk kita lihat, kita datang ke KPT kita lihat apa yang kita bisa bantu untuk mereka gitu. Jadi akhirnya kita fokusnya untuk lebih membantu mereka. Kadang kayak misalnya mereka mau tampil di mana. Terus seragamnya, jadi kita bantu cari dana untuk seragam, untuk makan, untuk transport dan sebagainya. Karena kan dari sekolah juga ekskul kan dananya nggak ada, jadi mereka juga harus cari. Nah akhirnya kita fokusnya ke sana. Waktu awal-awalnya lebih membantu KPT. Malah saya ingat saya pernah ikut. Saya nggak bisa bilang tahun berapa ya, maklum udah sekian lama dengan usia saya udah lupa. Tapi saya pernah ikut, jadi pas mereka mau apa sih istilahnya tuh yang nginep di waktu itu bukan apa sih pokoknya sama-sama tentara dikerja sama tentara apa ya? Long March tapi sama anggota untuk yang peralon apa istilahnya Long March. Nah itu saya ikut sampai nginep di sana, ikut terus karena saya paling tua ini KPG jangan nginep di barak sama kita, KPG sama apa namanya di asrama ininya jadi lucu deh. Tapi saya ikut tuh waktu itu sempat ikut. Seru ikut acara Long March nginep satu weekend kalau nggak salah deh. Weekend ya, weekend Sabtu Minggu. Iya, saya inget tuh. Tapi kalau tanya tahunnya nggak inget deh. Tapi saya pernah ikut sampai bener nih KPG mau ikut dia pengen tahu aku bilang gitu. Berarti kan kakak berarti 3 tahun pengurusan ya kak ya? Iya kurang lebih 3 tahun. Itu memang berarti fokusnya hanya di KPT. Iya fokus ke KPT dan membantu mereka karena kan
sering mesti tampil ya. Ada kegiatan, ada macam-macam lah di Jakarta ini kan. Ada ulang tahun Jakarta lah, ada parade apalah, atau kadang-kadang ada yang sekolah mana bikin acara apa diundang gitu-gitu. Jadi akhirnya bantu itu aja. Berarti untuk alumninya sendiri? Waktu itu alumninya belum terlalu. Jadi waktu itu sama Susi sama Pipit kita cuma mikirnya gimana ya untuk alumni bikin apa. Belum sampai kita berbuat sesuatu yang besar belum waktu itu. Masih terbatas aja. Karena nggak ada dana juga ya. Jadi kita masih ya berjuang lah, masih berusaha keras gitu untuk dana, dan waktu itu kalau ada dana akhirnya kita jatuhnya kasih ke KPT. Alhamdulillah saya tuh merasa tantangan tidak terlalu ada. Jadi maksudnya saya nggak merasa ada beban, ada tantangan ya. Karena mungkin saya merasa justru adik-adik ini malah support saya, karena mungkin baru ngerasa oh ini dengan adanya wadah alumni kita bisa berkegiatan gitu kan. Nah itu yang saya rasa, dan itu saya merasa bersyukur banget ya. Saya ngerasa justru mereka memberi support saya yang besar, yaitu karena mungkin merasa dengan adanya wadah alumni kita bisa berkegiatan bersama-sama dan mencobalah untuk berbuat sesuatu. Yang saya ingat dulu tuh kita sering bikin bazar. Karena kan untuk cari dana dengan membuat bazar itu masuk uangnya lumayan ya. Jadi kita ketok orang tua murid untuk buka stand, jualan apa terserah. Kita juga mengundang vendor yang kita kebetulan kenal gitu. Dan dari situ kan kita bilang misalnya sewa meja per meja 50.000 atau 100.000, dan nanti sekian persen dari income mereka, uang masuk mereka untuk ke sini. Nah dari situ jadi kita bisa punya dana. Yang saya ingat sekali justru waktu itu pertama sekali kita bikin bazar, dananya untuk seragam KPT. Karena waktu itu seragamnya masih suka pakai seragam sekolah aja kan, putih-putih atau putih biru gitu kan. Terus akhirnya kita itu, dan waktu itu terus kita alhamdulillahnya salah satu dari anak-anak kita ini, adik-adik kita ini kenal dengan Cosi Latu. Jadi terus Cosi yang membantu mendesain. Jadi dia termasuk salah satu desainer yang membantu seragam KPT. Ini juga salah satu yang kita bisa bangga ya sebagai kita nih alumni Tarakanita, bahwa keakraban di antara kita itu boleh dibilang tidak ada duanya deh. Nah akhirnya waktu itu kita nggak tahu gimana muncul kata sisterhood. Nah itu terus akhirnya kita pakai. Harus jaga sisterhood loh, harus jaga sisterhood loh. Dan itu ternyata dampaknya bagus banget. Dalam arti adik-adik kita nih semua yang alumni merasakan bahwa keakraban sisterhood ini tuh kental dan berbobot sekali. Sangat-sangat saling membantu. Seperti contohnya aja nih yang baru terjadi. Ada teman kita kan angkatan 74 yang rumahnya kebakaran. Baru kan ini, baru minggu lalu. Itu masuk di grup, semua langsung mau nyumbang. Ya memang kita nggak memaksakan, cuman kita memberitakan bahwa ini loh ada salah satu alumni kita yang sedang mengalami musibah. Sampai tadi pagi aja saya masih dapat WA. Ini hari ini ya ditutup sumbangannya untuk siapa namanya saya lupa. Terus dibilang iya hari ini ditutup tapi masih bisa gitu kan. Jadi saya melihat di situ antusiasmenya dari adik-adik dan sisterhoodnya. Jadi sisterhood tidak hanya dalam arti yang hura-hura, yang bergembira, yang acara ini, acara itu, tapi lebih juga dalam masa di mana adik-adik kita perlu dibantu. Itu juga sangat kental dan sangat terasa. Itu yang menurut saya patut kita syukuri ya, bahwa kita dididik di Tarakanita itu betul-betul
bagus sekali lah. Jadi saya ngerasa apalagi zaman saya kan masih Suster Emanuela, suster pertama yang menjadi kepala sekolah dan suster pertama yang memang menurut saya cara mendidiknya itu luar biasa. Boleh dibilang deh katanya dia cara Belanda. Disiplinnya mungkin Belanda, tapi tidak lepas rasa kasih sayangnya, rasa pedulinya itu juga kita rasakan. Jadi ya itulah untuk saya sisterhood itu artinya dalam sekali deh untuk kita semua. Semoga adik-adik ke bawah juga bisa meresapi dan melanjutkannya. Berarti kalau boleh dideskripsikan dalam 3 kata lah ya, sisterhood itu apa sih Kak? Kebersamaan, kepedulian, dan saling menyayangi itu. Karena kalau kebersamaan aja ya udah kita bersama, tapi peduli lain kan, peduli kita lebih apa sih yang diperlukan atau apakah yang bisa ini, dan kasih sayang itu, adanya rasa cinta kasih sayang itu yang membuat jadi lebih erat lagi. Insya Allah bener ya. Itu kan pendapat saya. Wah, berat juga nih. Ya, pertama saya mengucapkan selamat atas kita mau mensyukuri hari ulang tahun Iliora ke-17. Ini masuk remaja, tapi pasti sudah banyak yang dilalui, dialami, dan juga direncanakan. Dan saya sangat-sangat bersyukur dan terutama saya bangga sekali bahwa Iliora bisa sampai 17 tahun dan bisa maksudnya menjadi suatu wadah KPT yang sama-sama kita banggakan ya. Kan berdirinya KPT itu juga nggak mudah, nggak simple, tapi bertahan sampai saat ini. Walaupun ya saya juga banyak dengar tahun-tahun terakhir sesudah COVID itu agak menurun lah minat dari siswi-siswi Tarki yang mau masuk KPT. Malah mungkin maaf ini saya singgung sedikit, malah kan kemarin dengan adanya penerimaan murid pria itu kan juga sempat membuat kita berpikir, sampai saya datang ke suster kan waktu itu. Saya sama Susi sama Icu sama siapa waktu itu, Bapak cuma bertiga. Saya datang ke suster, kita protes, suster gimana masa nanti ada korps putra putri Tarakanita, kan jadi berubah dong. Tapi ya memang tidak bisa diganggu gugat karena itu keputusan dari yang tertinggi yayasannya, jadi kita nggak bisa ikut campur. Tapi ya kita doakan aja yang terbaik. Dan mungkin pesan saya sih satu, kalaupun katakan misalnya memang sekarang ini sudah ada siswi dan siswa, kita lihat aja apakah betul mereka juga berminat untuk masuk KPT atau tidak. Apakah kita tetap mempertahankan putri saja. Kita lihat dengan berkembangnya zaman ini, berkembangnya tahun selanjutnya bagaimana. Kalau pesan untuk pengurus, alhamdulillah terima kasih untuk yang bersedia menjadi pengurus. Ya mohon tetap amanah, tetap ingat apa sih yang dulu menjadi tiang berdirinya KPT, nah itu harus tetap dipegang. Dan untuk alumni juga, apa yang selama 17 tahun kegiatan alumni yang sudah dilakukan, kalau bisa tolong tetap dilanjutkan, terutama yang bermanfaat ya. Kan saya lihat banyak sekali kegiatan-kegiatan yang istilahnya sosial, itu saya lihat banyak. Kalau bisa itu dilanjutkan karena nilainya juga tinggi, dan minimal itu yang bisa sumbangsih kita lah untuk alumni dan untuk adik-adik semua, dan untuk kebahagiaan kita bersama. Saya kira itu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama.